Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi di channel Teknisi Kreator, channel yang secara khusus membahas tentang tutorial, ide konten, tips dan trik seputar YouTube. Ya, di video kali ini saya akan coba belajar lagi gitu ya teman-teman ya, mencoba menganalisa sebuah video yang sudah kita upload sebelumnya gitu ya. Manfaatnya apa gitu ya, kita mengetahui atau menganalisa sebuah video yang sudah kita upload. Jadi jangan hanya upload udah tinggalin, kita produksi, kita upload lagi tanpa mempedulikan atau menganalisa sebuah video yang kita udah unggah gitu teman-teman ya. Karena di situ banyak sekali manfaatnya teman-teman. Oke, kita akan langsung saja ke YouTube studio yang saya miliki gitu ya di channel Teknisi Kreator. Oke, kita langsung saja teman-teman. Ya, kita sudah berada di analitik YouTube studio saya ya, channel Teknisi Kreator ini teman-teman. Nah, bagaimana caranya teman-teman menganalisa sebuah video yang sudah kita unggah? Tentunya yang sudah berumur minimal 2-3 hari ke atas ya teman-teman ya. Jangan menganalisa sebuah video yang baru kita unggah. Contohnya seperti barusan saya unggah video short gitu ya teman-teman ya. Ini baru 1 jam yang lalu. Ini belum bisa kita analisa teman-teman karena datanya belum cukup untuk kita analisa gitu ya. YouTube masih, sistem YouTube masih bekerja gitu menyebarkan video kita teman-teman. Oke, kita akan coba ke konten yang sudah saya unggah mungkin beberapa hari lalu gitu ya teman-teman ya, agar datanya sudah akurat teman-teman. Oke, contoh misalnya video mana? Video yang kemarin baru-baru ini aja. Ya, kita masuk ke analitik YouTube Studio teman-teman. Oke, kita akan buka. Ya, di sini di ringkasan ya teman-teman ya. Video ini yang kemarin saya upload ini, enaknya jadi YouTuber ini cuma mendapatkan penayangan 86 penayangan teman-teman. Sangat sedikit sekali ya. Ya karena memang mungkin subscriber atau teman-teman Teknisi Kreator ini udah pada kabur karena 3 bulan saya off gitu ya teman-teman ya. Oke. Dan video ini mendapatkan waktu tonton hanya 4,2 jam dan penambahan subscriber hanya 3 subscriber, estimasi pendapatan hanya 960 perak. Kecil sekali teman-teman ya. Ya karena penayangannya cuma 86 penayangan teman-teman. Sangat wajar sekali ya. Oke, kita masuk ke jangkauan ya teman-teman ya. Ya, di jangkauan sebenarnya video ini udah disebarluaskan oleh sistem YouTube. Rekomendasi YouTube ini udah bekerja teman-teman. Tapi ya apa daya, begitu ya. Karena video saya ya cuma video ngoceh apa sih gitu ya, video nggak jelas gitu ya. Tapi ya itu namanya tahap belajar gitu teman-teman. Padahal sudah disebarkan 1.400 tayangan gitu ya di beranda-beranda pengguna YouTube, tetapi ya cuma mendapatkan 86 penayangan. Itu tandanya apa? Ini sangat timpang sekali ya teman-teman ya. Dari 1.400 cuma mendapatkan 86 penayangan. Sangat gak ada 1%-nya sama sekali. Nah itu tandanya video saya ini memang kurang, masih banyak harus belajar, intinya itu sih ya teman-teman ya. Masih banyak kekurangan dari channel Teknisi Kreator ini. Oke, nggak apa-apa, ini sebagai kita belajar bersama gitu ya teman-teman ya. Dan cuma mendapatkan rasio klik tayang ini cuma 4,7% teman-teman, sangat kecil sekali ya. Nah biasanya rasio klik tayang ini berkaitan dengan yang namanya cover atau thumbnail yang kita buat ini, cover depannya teman-teman. Karena si thumbnailnya kurang menarik, terus gambarnya nggak bikin penasaran gitu ya, itu yang menyebabkan rasio klik tayangnya sangat kecil sekali teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin menaikkan sebuah rasio klik tayang ini, teman-teman harus sebaik mungkin, semenarik mungkin membuat thumbnail ini yang sekiranya bisa membuat penasaran calon penonton teman-teman ya gitu. Tetapi ya percuma, teman-teman sudah thumbnailnya sudah oke, sudah bagus gitu ya, tapi isi dari video teman-teman acak-acakan gitu ya, itu sama aja akan mendapatkan penayangan sedikit juga gitu ya, meskipun video teman-teman sudah disebarluaskan oleh sistem YouTube gitu ya. Jadi harus seimbang antara
pembuatan thumbnail dan juga pembuatan isi video gitu ya, isi konten video teman-teman itu ya harus seimbang, harus bagus semua gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk mencapai bagus semua itu yang kita harus terus pelajari teman-teman, karena nggak ada yang instan, harus belajar dari awal, yang nggak tahu kita harus cari tahu gitu ya. Ya pelan-pelan ya teman-teman ya, namanya YouTuber pemula yang hanya modal nekat itu sangat wajar sekali gitu ya teman-teman ya. Jangankan teman-teman mungkin ya baru upload 1-2 video gitu ya udah banyak ngeluh sana sini gitu ya. Saya 2 tahun belum jadi apa-apa teman-teman gitu. Jadi ya makanya pengalaman saya pun ya hanya sedikit saja gitu ya yang bisa disaringkan ke teman-teman. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman ya, kita belajar bareng lagi. Nah, kita kembali lagi ke ringkasan ya teman-teman ya. Nah, di sini padahal fitur jelajahnya tuh lihat 87,8% teman-teman, udah cukup bagus ya teman-teman ya. Tapi ya video saya memang jelek gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada peminatnya, itulah contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Dan rata-rata durasi tontonnya ya ini juga kecil ya, cuma 3,28 menit gitu ya. Tetapi ya biasanya sih kalau untuk durasi video 12 menit sih harusnya 4 ke atas ya, lebih bagus ya. Pokoknya lebih besar rata-rata durasi tonton, berarti video teman-teman emang membuat penasaran gitu ya. Jadi si penonton ini betah nonton video teman-teman. Nah, presentasi penayangan rata-ratanya hanya mendapatkan 28,1%. Ya, sebenarnya sih menurut saya gitu ya, atau sepengalaman saya, idealnya durasi tonton ini minimal 30% ke atas teman-teman. Jika presentasi penayangan rata-rata ini teman-teman mendapatkan 30% ke atas, itu udah cukup bagus teman-teman. Jadi nggak usah sampai 100% gitu ya, cukup 30% ke atas video teman-teman udah bagus performanya gitu teman-teman. Kita lihat di retensinya gitu ya, ini teman-teman, garis birunya ini udah di bawah standar kan ya teman-teman ya, harusnya di pas garis biru ini di atas yang putih ini teman-teman, biar mendapatkan minimal 30% ke atas teman-teman ya gitu. Nah, caranya menaikkan si diagram ini jadi ke atas, yaitu tadi video kita harus, atau isi konten kita harus membuat seenggaknya orang betah nonton video kita ini sampai selesai gitu teman-teman, agar mendapatkan rata-rata durasi tontonnya semakin lama gitu teman-teman. Gimana caranya orang bisa menonton video kita ini penasaran terus gitu ya sampai selesai, sampai penutupan akhir video teman-teman. Itu ya, itu PR juga buat ya, kita ya teman-teman ya, sebagai konten kreator. Oke, inilah kurang lebihnya itu yang bisa kita analisa dari sebuah video gitu ya teman-teman ya. Dan ini sebagai saya akan buka video sebagai penyemangat teman-teman pemula semuanya ya gitu ya. Meskipun channel Teknisi Kreator ini kecil ya, seenggaknya meskipun sedikit penghasilannya, tapi ada pemasukan gitu teman-teman. Ya, kita akan coba buka video yang pernah sempat lumayan ramai view-nya gitu ya teman-teman ya. Sebentar, jaringannya lemot. Ya, oke, ini misalnya ini nih, saya akan buka video yang ini saja. Aduh, biar ini nih. Oke. Di sini video ini ditonton 26,359 sejak dipublikasikan gitu ya teman-teman ya. Mendapatkan penayangan 26.000 sekian, dan waktu tonton yang dihasilkan cukup lumayan teman-teman, 1.800 jam teman-teman dari satu video saja, dan mendapatkan subscriber 600 lebih, dan estimasi pendapatannya 200 sekian gitu teman-teman ya, dari satu video saja teman-teman. Dan fitur jelajahnya ya mungkin video ini udah lama sih. Tapi arti dari video ini atau analisa ini apa gitu ya? Ya, ini sebagai penyemangat teman-teman ya. Dari satu video saja kita sebenarnya sudah bisa mendapatkan 1.800 jam teman-teman. Dari satu video saja. Nah, persyaratan monetisasi kan hanya 4.000 jam teman-teman, agar kita menjadi program partner. Berarti teman-teman cukup
2 atau 3 video saja sudah cukup untuk memenuhi persyaratan tersebut. Dan subscriber pun dari satu video mendapatkan 600 lebih subscriber, teman-teman. Artinya untuk memenuhi persyaratan monetisasi, teman-teman cukup membuat 2 video saja, teman-teman. Teman-teman cukup mengupload 2 video saja, teman-teman sudah bisa menjadi program partner. Dan bayangkan kalau satu video saja kita dibayar 200.000, bayangin 5 hari kita upload 5 video, terus view-nya cukup lumayan gitu ya, 26.000 saja, nggak usah jutaan teman-teman, 20.000 ke atas saja, 200.000 kali 5 udah 1 juta dalam 5 hari, teman-teman. Itulah enaknya jadi YouTuber ya, teman-teman. Kalau misalnya video kita ini bermanfaat, video kita ini dibutuhkan oleh orang banyak, atau video kita ini membuat betah penontonnya, ini yang tercipta, teman-teman. Makanya ya, jadi seorang YouTuber memang enak gitu ya kalau channelnya yang sudah berkembang. Kalau seperti kita masih babak belur, berdarah-darah, tiap hari begadang gitu ya, teman-teman ya. Ya itulah proses, teman-teman, karena nggak ada yang instan gitu ya. Mie instan aja yang jelas-jelas sudah instan kita harus rebus dulu. Makanya nggak ada yang instan di dunia ini. Tetap harus proses, tetap harus berjuang, tetap harus belajar, tetap harus berusaha, teman-teman. Apapun itu hasilnya, yang penting kita udah usaha gitu ya, usaha semaksimal mungkin. Ya, hasil kecil, besar, bagus enggak itu Allah yang menentukan. Jadi tetap semangat aja membuat kontennya, tetap konsisten upload video dan terus perbaiki isi konten, thumbnail, dan juga mungkin metadatanya segala macam gitu ya, teman-teman ya. Pembuatan judul harus sesuai kata kunci segala macam, pokoknya dari segi faktor apapun atau dari segi manapun, teman-teman harus tingkatkan, upgrade diri mulai dari sekarang, teman-teman. Karena di YouTube sekarang ini mulai sulit gitu ya, persaingan sangat ketat sekali. Video kita akan disandingkan dengan tema-tema yang setema. Ya, maka dari itu teman-teman harus mulai dari sekarang upgrade kemampuan diri teman-teman ya. Karena makin kesini gitu ya, makin video makin banyak sekali video yang sama gitu ya, tema yang sama akan bersaing di beranda-beranda gitu ya. Banyak sekali video-video yang satu tema yang bersaing di beranda-beranda. Makanya kita harus pintar-pintar menjebak gitu ya, menjebak mata penonton gitu ya, dengan cara yaitu tadi pembuatan thumbnail yang yang harus menarik, pembuatan thumbnail yang membuat penasaran calon penonton agar mengklik video kita. Tentunya harus diimbangi dengan isi video atau isi konten kita. Tetap harus sesuai gitu ya, thumbnailnya apa, isi videonya ya harus apa, harus sinkron gitu ya, teman-teman ya. Jangan thumbnailnya apa, videonya yang lain. Itu nanti membuat kecewa dan membuat skip orang yang sedang menonton video teman-teman. Oke, mungkin penjelasan kali ini cukup sekian dulu ya, teman-teman ya. Bagaimana cara menganalisa sebuah video gitu ya. Ya intinya kita tahu apa yang harus kita perbaiki untuk produksi video dan upload video selanjutnya gitu ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini, teman-teman. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Salam pemula, salam tradisi kreator.